kita sama-sama mau belajar dari seorang yang bernama Daud gitu ya. Daud ini adalah seorang underdog, artinya orang yang tidak terpikirkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dari keluarganya, namun ia bisa menjadi pemenang di dalam kehidupan sehari-hari yang ia jalani gitu ya, dan sampai ia menjadi raja yang berkemenangan. Dan firman Tuhan juga mencatat gitu ya kehidupan Daud sebagai orang yang mengenal hati Tuhan. Jadi hatinya itu sama seperti hati Tuhan. Jadi saya percaya peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan Daud, juga kata-kata yang Daud pernah ajarkan gitu ya, akan bisa kita pelajari untuk kehidupan kita juga. Jadi sangat relevan sekali untuk kehidupan kita. Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan yang nanti sama-sama kita buka, saya merenungkan kehidupan Daud gitu ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan saya mendapati bahwa banyak sekali rasa sakit yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Banyak sekali kesedihan yang terjadi. Banyak sekali tantangan-tantangan, bahkan ada duka cita karena kematian yang terjadi di dalam diri Daud. Tetapi yang menarik adalah bahwa Daud tidak menjadi orang yang pahit. Daud tidak menjadi orang yang kecewa. Daud tidak menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. Malah justru sebaliknya. Karena Daud ini menyadari bahwa tidak ada satupun yang bisa membunuh potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan Daud. Gak ada satupun yang bisa membunuh potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupannya. Juga tidak ada satupun yang bisa membunuh potensi Tuhan yang Tuhan sudah letakkan di dalam kehidupan setiap kita. Jika Daud bisa mengalami Tuhan dan bisa bangkit di dalam kemenangan-kemenangan sekalipun banyak persoalan yang terjadi, dan saya percaya Tuhan yang sama juga yang akan membangkitkan kehidupan Anda, memampukan Anda mengatasi keterbatasan yang orang lain hari ini mungkin berikan di dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka sama-sama 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Kita buka kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat ke-12 sampai ayat yang ke-15. Yang sudah menemukan katakan puji Tuhan. Belum semua. Yang sudah ketemu katakan amin. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki, katakan 8 anak. Menurut Bapak Ibu Saudara 8 itu banyak atau sedikit? Banyak. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Dan ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikut Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab sebagai anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab. Dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu, katakan bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikut Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Kita garis bawahi terlebih dahulu firman Tuhan ini. Tahukah bahwa peperangan Daud pertama kali bukanlah peperangan yang ia hadapi dari luar. Tetapi peperangan Daud itu adalah peperangan yang ia hadapi dari dalam terlebih dahulu. Orang yang bisa memenangkan peperangan di dalam dirinya, maka orang tersebut akan punya kemampuan untuk memenangkan pertandingan yang ada di luar. Kalau kita melihat bahwa Daud, pertempuran terbesar Daud di tahun-tahun awal ministrinya, tahun-tahun awal pelayanannya, bukan ketika ia melawan beruang dan singa untuk membunuh mereka yang mengambil salah satu domba ayahnya. Tetapi pertempuran Daud terbesar adalah untuk menghadapi batasan-batasan yang orang-orang ada di sekitarnya itu berikan di dalam kehidupannya. Dimulai dari orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, semua nggak ada yang mendukung kehidupan Daud. Itulah peperangan terbesar di dalam kehidupannya. Kalau Daud nggak memenangkan itu, dia nggak akan pernah bisa menghadapi beruang dan singa. Karena seringkali batasan-batasan yang orang berikan kepada kita membuat kita ini hancur. Ya udahlah, aku memang begini orang yang nggak bisa berubah. Batasan-batasan yang orang lain berikan kepada kita membuat kita ini berhenti bergerak. Batasan yang orang berikan kepada kita membuat kita ini selalu menjadi orang yang terintimidasi. Mau lakukan itu, mau lakukan sesuatu, selalu ingat perkataan orang. Enggak bisa. Mau lakukan sesuatu, mau buat terobosan, teringat perkataan orang lain sehingga kita enggak berani maju. Sama seperti Daud. Coba kita lihat 1 Samuel 16. 1
Saya lompat-lompat, saya akan bagi kehidupan Daud. 1 Samuel 16 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Daud itu punya batasan-batasan, bukan hanya orang-orang sekitarnya yang memberikan batasan, tetapi keadaan juga membatasi. Karena firman Tuhan katakan di ayat yang tadi, punya 8 anak, Daud itu yang paling bungsu. 3 kakaknya itu jadi pahlawan, prajurit. Tetapi Daud hanya gembala kambing domba di Bethlehem. 1 Samuel 16 ayat yang ke-6, dikatakan gini. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapi. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Perhatikan ayat ke-8. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Anak Isai tadi berapa Pak Yusuf? 8. Tetapi yang disuruh berapa? Suruh lewat di depan Samuel berapa orang? 7 orang. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Lihatlah bagaimana orang-orang yang ada di sekitar Daud ini memandang dan memberikan batasan. Batasan yang pertama yang diberikan kepada kehidupan Daud adalah bahwa ayahnya berpikir bahwa Daud ini gak punya potensi jadi raja. Bapaknya ini gak berpikir bahwa Daud anaknya ini bisa dipakai besar. Bapaknya gak punya mimpi, gak berpikir bahwa Daud ini bisa menjadi seorang raja. Apakah Anda Bapak Islam pernah merasakan sakitnya memiliki orang tua yang gak percaya kepada Anda? Daud ini pernah mengalami. Bapaknya gak berpikir bahwa kamu nanti jadi raja. Siapa sih yang mau anaknya gak dipakai Tuhan? Semua orang tua pasti pengenlah anaknya dipakai Tuhan. Dan ketika Samuel datang ke rumah Isai, dia berkata sama Isai, siapkan semua anakmu, aku akan memberkati, mengurapi salah satunya. Seharusnya semua anaknya dikumpulkan. Betul? Tapi kenapa hanya 7? Ayah Daud, Isai menjadi sangat bersemangat ketika mengetahui Samuel mau datang, mau urapi anak-anaknya. Bahkan saya percaya gitu ya, kalau saya bayangkan sebagai orang tua, terus tiba-tiba ada seorang nabi yang datang, aku mau urapi salah satu anakmu gitu. Pasti semalaman gak bisa tidur. Waduh, anakku mau dipakai. Wow, pasti sukacita sekali. Karena memikirkan anak laki-lakinya yang mana yang nanti akan dipilih Tuhan. Dan ketika Samuel tiba di rumah Isai untuk mengurapi salah satu anak laki-laki, Isai itu berbaris dengan anak-anaknya. Dipanggillah semua anak-anaknya yang menurut dia layak jadi raja. Yang menurut Isai ini layak, ini paling layak nih. 7-7-nya dipanggil. Sedangkan kepada Daud ini paling gak layak ini. Jadi udah paling dikecilkan, dikucilkan, bahkan dilupakan. 7-7-nya dipanggil. Berbaris. Pasti dari 7 ini salah satu dipilih. Kecuali Daud gak ada di situ. Isai bahkan gak repot-repot panggil Daud di padang gembala, dari ladang. Gak repot, karena dianggap bahwa gak mungkin lah. Dia menilai anak berdasarkan siapa yang tampak seperti raja. Tapi justru firman Tuhan katakan, Tuhan gak lihat penampilan atau perawakan. Tuhan melihat hati. Isai menunjuk 7 putranya kepada Samuel. Ini loh 7-7-nya, semua calon raja. Layak jadi raja. Tuhan gak pilih 1 dari antara 7. Tapi Daud ini dipilih karena hatinya sama Tuhan. Bukankah dari hal ini meyakinkan bahwa Tuhan itu menghargai kita apa adanya? Tuhan itu menghargai kita apa adanya, bahkan jika keluarga kita enggak pun, Tuhan tetap menghargai Anda. Batasan pertama yang Daud terima itu datang dari ayahnya. Ayahnya bahkan enggak berpikir, anakku ini layak jadi raja, enggak layak.
Anakku ini gak layak jadi pengusaha sukses, dia gak mungkin. Itu batasan. Gak layak ini. Gak bisa lah. Yang bisa ini 7-nya ini. Yang 1 itu udah pasti gak bisa, pasti gugur. Bisa bayangkan seorang orang tua yang bermimpi seperti itu buat anaknya. Wah ini sudah pasti gak bisa, gak layak, gugur pasti sudah. Mudah jadi hidup Daud? Gak mudah. Batasan yang orang tuanya berikan, kamu gak bisa sukses sudah. Kalau ada yang sukses, ini anakku yang ini pasti sukses. Tapi kamu enggak sukses, udahlah kamu jadi gembala aja. Udah kamu kecil aja lah. Itu yang Daud terima. Lalu 1 Samuel 17 ayat ke-28. Batasan apa lagi yang Daud terima? 1 Samuel 17 ayat ke-28 dikatakan gini. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Yang kedua, batasan apa yang Daud terima? Bahwa saudaranya Eliab berpikir bahwa Daud gak punya potensi sebagai seorang prajurit. Eliab berpikir bahwa Daud gak punya potensi, sudahlah. Gak punya potensi. Daud ini mengalami penolakan serupa dari saudara-saudaranya. Ketika Israel berperang dengan Filistin, 3 saudara laki-laki Daud menjadi tentara orang Israel. Daud ditinggalkan di rumah untuk merawat kawanan domba ayahnya. Dan ketika Isa itu mengirim, Daud, coba kamu lihat kakakmu keadaannya gimana, bawa makanan sama mereka. Dan ketika kakaknya itu melihat gitu ya, malah kakaknya, ngapain kamu datang ke sini, dengan siapa meninggalkan kambing domba itu di padang gurun? Aku tahu apa yang kamu ingini di hatimu. Your pride. Aku tahu kenakalan hatimu. Saudara-saudaranya melihat Daud ini enggak lebih daripada anak rumahan. Dipandang sebagai, ini sinyo, gak bisa lah. Gak bisa kamu berperang, kamu gak punya kapasitas di sana. Gak bisa lah, kamu gak layak jadi prajurit. Kamu layak itu cuma jadi, ya gembala lah. Gak bisa. Saudara-saudaranya memandang rendah Daud. Dia meng-underestimate kehidupan Daud. Meletakkan batasan, gak bisa kamu jadi prajurit. Gak bisa kamu jadi pahlawan. Gak bisa. Takdirmu itu sudah di rumah. Kecil terus. Jadi gembala domba, kambing domba. Batasannya diletakkan. Seringkali kehidupan kita pun juga mengalami batasan-batasan. Mungkin itu juga datang dari keluarga. Gak bisa, kamu gak bisa sukses. Kamu beda dengan kakakmu. Atau mungkin sebaliknya, kamu beda dengan adikmu. Mungkin orang di luar sana bisa meletakkan batasan di dalam kehidupanmu. Tapi Tuhan tidak pernah meletakkan batasan. Justru Dia meletakkan potensi yang besar di dalam kehidupanmu satu persatu. Karena orang di luar sana gak percaya kepada Anda. Tuhan percaya kepadamu. Keluarga Daud, bapaknya gak percaya, saudara-saudaranya gak percaya. Bahkan gak berpikir, gak yakin gitu ya, Daud ini bisa jadi besar. Maka kita sebagai orang tua, sebagai saudara, jangan redakan keluarga kita, mungkin anak-anak kita. Tuhan itu selalu punya rencana yang besar di dalam kehidupannya. Kita nggak tahu ke depan anak kita jadi apa. Karena Tuhan sudah letakkan potensi di dalam kehidupannya. Daud pun sama. Keluarganya memberikan batasan, bapaknya memberikan batasan. Dan bukan hanya itu, lihat lagi. 1 Samuel 17 ayat ke-22 sampai 33. 1 Samuel 17, 32 sampai 33. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati. Ini pede banget nih Daud datang kepada Saul ketika orang-orang Israel menghadapi Goliat. Dia pede sekali. Jangan seorang pun menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ini pede banget. Lalu ayat ke-33, tetapi Saul berkata kepada Daud, ini rajanya, pemimpinnya. Bukan cuman bapaknya, bukan cuman saudaranya, tapi juga pemimpinnya. Rajanya berkata,
Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi seorang prajurit. Lihat. Di kehidupan Daud, orang-orang yang ada di sekitarnya gak ada yang mendukung. Keluarganya gak mendukung. Merendahkan bahkan, memberikan batasan. Termasuk rajanya, pemimpinnya. Gak mungkin kamu dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Raja Saul pun berpikir bahwa Daud tidak punya potensi untuk menang. Gak punya potensi untuk menang. Ini Raja Saul, ini raja pemimpinnya. Seharusnya seorang pemimpin itu kan bisa memberikan mimpi. Ayo kamu pasti bisa. Tapi pemimpinnya Daud enggak. Aduh kamu pasti enggak bisa. Bisa bayangkan kehidupan Daud? Hari ini kalau itu terjadi di gereja, Anda sudah kepahitan sama saya pasti. Masa pemimpin gak punya iman? Betul gak? Tapi puji Tuhan pemimpin kita semua ada di tempat ini gak seperti itu. Malah mendorong kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Daud enggak. Pemimpinnya malah yakin kamu gak mungkin bisa lawan dia. Kamu pasti kalah. Ketika Raja Saul mendengar bahwa ada seorang di perkemahan yang bersedia melawan Goliat, ia panggil Daud. Dia nggak diragukan lagi mengharapkan seorang yang berpengalaman bisa menghadapi pahlawannya orang Filistin. Mungkin kalau Goliat itu setinggi 9 kaki 9 inci, mungkin dia 10. Lebih tinggi lah. Dia berharapnya seperti itu. Begitu Daud datang, nggak sesuai ekspektasi. Yang masuk justru seorang anak gembala. Tanggapan Saul mengungkapkan skeptisnya gitu. Dia berkata, kamu gak mungkin dapat melawan orang Filistin ini. Gak mungkin bisa. Dia ini dari lahir sudah jadi pejuang. Kamu belum apa-apa. Gak punya pengalaman. Sudahlah, kamu pasti kalah. Lebih baik jangan. Saul mengira bahwa Daud itu bukan seorang prajurit. Saul mengira bahwa Daud gak siap dengan tugas itu. Makanya karena dia dikira ini bukan prajurit, ini gak siap. Makanya apa yang dilakukan Saul? Di ayat ke-38, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju sirah kepadanya. Ini gak bisa, ini bukan prajurit. Sudahlah kamu supaya terlihat seperti prajurit, bajuku tak pakaikan kemana. Baju sirahku, baju perangku tak pakaikan sama kamu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, mengapa baju perangnya gak dipakai Saul? Mengapa justru diberikan kepada Daud? Justru seharusnya sebagai seorang raja di dalam masa-masa pertempuran, sekalipun gak berani bajunya harus tetap dipakai dong. Seharusnya raja dimanapun berada peperangan harus tetap pakai baju itu gak dilepas atau diberikan. Karena baju itu kan menyangkut harga diri. Karena dari awal Saul sudah gak punya kemampuan berperang karena yakin kalah. Tetapi beda dengan Daud. Ketika Saul pakaikan itu, dia lepas. Aku gak biasa pakai ini. Aku gak biasa. Daud gak mau pakai baju tersebut karena bukan itu yang membuat dia menang atau berani. Tapi apa yang ada di dalamnya yang membuat Daud berani. Sekalipun Saul itu mengubah gitu ya. Kamu pakai ini. Paling tidak sekiranya kamu pakai baju ini. Ketika kamu kena sesuatu gak sakit. Kamu pasti terlihat seperti prajurit. Gak bisa. Dan merasa bahwa prajurit keberanian bukan ditentukan dengan baju sirah. Tapi dari apa yang ada di dalamnya. Makanya Daud lepas itu. Bisa bayangkan. Bapaknya, saudaranya, pemimpinnya memberikan batasan di dalam kehidupan Daud. Daud tetap tampil. Dia tetap bangkit. Ternyata gak berhenti sampai di sana Bapak Ibu Saudara. Ada batasan keempat yang terjadi dalam kehidupan Daud. 1 Samuel 17 ayat 42 sampai 44. Dikatakan seperti ini. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud. Serta melihat dia. Dihinanya Daud itu karena ia masih muda. Kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku. Maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung.
burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Lihat, batasan yang keempat bukan hanya datang daripada orang yang ada di sekitarnya, orang terdekatnya, tetapi yang menjadi lawannya pun memberikan batasan. Goliat memberikan batasan. Goliat berpikir bahwa Daud gak punya nyali, gak punya potensi untuk bisa melawan dia. Gak akan berani. Kenapa? Rajanya aja lo gak berani. Prajuritnya gak berani. Apalagi Daud. Tapi ternyata Daud maju. Jadi penghinaan terakhir bagi Daud ketika dia datang, ketika Goliat melihatnya maju untuk menemuinya dalam pertempuran. Orang Filistin besar itu melihat anak gembala itu dan bereaksi negatif. Apakah saya seekor anjing sehingga kamu datang kepada saya dengan tongkat? Orang Filistin itu kutuki Daud. Diberikan batasan-batasan. Malah ditantang, datang kepada aku dan aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang. Goliat tidak mengharapkan Daud jadi lawannya dan percaya bahwa Daud itu bahkan gak layak untuk dimakamkan ketika ia kalah. Kasih aja kepada binatang, gak layak dimakamkan sebagai pahlawan. Ada batasan-batasan, semua orang memberitahu Daud bahwa dia gak memiliki potensi. Semua orang memberitahukan kepada Daud bahwa kamu itu terbatas. Tapi lihat, Daud itu mampu nyatanya. Ternyata Daud itu gak terbatas. Ia melampaui keluarganya pertama. Ia melampaui keluarganya. Keterbatasan relasional itu dilampaui sama Daud. Sekalipun keluargaku gak mendukungku, aku tahu Tuhan mendukungku. Dan bukan hanya keluarga, melampaui Raja Saul. Dilampaui. Keterbatasan kepemimpinan dilampaui sama Daud. Pemimpinku gak berani, aku akan berani. Lihat. Dilampaui keterbatasan kepemimpinan. Melampaui Goliat. Goliat itu berbicara tentang keterampilan. Dia dianggap orang yang gak terampil. Tapi nyatanya Goliat pun dilampaui. Goliat pun dikalahkan. Semua orang bilang, kamu gak bisa, kamu gak bisa. Tetapi nyatanya Daud bisa. Kalau hari ini Anda hidup di dalam keadaan sama seperti Daud. Semua berkata Anda gak bisa, Anda gak bisa, Anda gak bisa. Anda bisa. Anda bisa melakukannya. Anda bisa melampauinya. Anda bisa melampaui keluargamu. Anda bisa melampaui pemimpinmu. Dan Anda bisa melampaui Goliat. Daud membuang semua batasan yang orang lain tempatkan padanya. Dan dia bunuh Goliat. Dan ketika ia membunuh Goliat, ia menghapus batasan dari tentara Israel dan mengalahkan tentara Filistin. Kemenangan pribadinya berubah menjadi kemenangan seluruh bangsa. Wow. Kemenanganmu mengatasi batasan Bapak Ibu Saudara akan menjadi kemenangan keluarga besarmu. Kemenanganmu mengatasi batasan Bapak Ibu Saudara akan menjadi kemenangan bagi gerejamu. Daud memenangkan seolah-olah ini kan pertempuranku sendiri. Aku lawan batasan dari keluarga, aku lawan batasan dari pemimpin, aku kalahkan Goliat. Ternyata ketika dia menang, semua bangsa Israel pun ikut merayakannya. Ikut menang. Kemenangan pribadinya berubah menjadi kemenangan seluruh bangsa. Tak ada batasan terlalu besar. Karena kita punya Allah yang besar. Gak ada batasan yang bisa menghancurkan hidupmu. Bahkan kalau itu pun batasan keluar dari lidah bibir keluargamu sendiri, takkan pernah menghancurkanmu. Karena potensi Tuhan di dalam hidupmu lebih besar daripada sekedar batasan manusia. Keadaan sekitarmu gak akan pernah lebih besar daripada potensi yang Tuhan letakkan di dalam hidupmu. Poin saya pertama. Udah panjang gini baru poin pertama. Tadi 4 batasan dicatat ya Pak ya. Tapi ini poin untuk Anda bawa pulang. Yang pertama, keterbatasan tidak akan membatasi kita kecuali kita membiarkannya. Keterbatasan tidak akan membatasi kita. Sekalipun itu diucapkan dari keluarga kita, kecuali kita membiarkan itu membatasi kita. Ayah Daud, saudara laki-laki Daud, pemimpin Daud, semua berpikir Daud gak punya potensi. Tetapi pada kenyataannya Daud memiliki potensi terbesar dari semuanya itu. Daud memiliki potensi Tuhan. Hidupku tidak dipengaruhi oleh perkataan manusia, tapi firman Allah.
Daud bisa tumbuh terlepas dari reaksi negatif orang-orang yang ada di sekitarnya orang lain. Karena apa? Karena bantuan Tuhan. Karena Daud gak pernah melupakan hari di mana Samuel itu mengurapi dia. Karena sejak hari itu Tuhan menyertai kehidupan Daud. Engkau boleh pandang aku gak mampu. Tapi aku tahu bahwa urapan Tuhan yang akan memampukanku. Daud menyadari bahwa Tuhan dapat menguatkannya untuk bangkit atas batasan yang akan coba ditempatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini yang luar biasa. Kalau Tuhan bisa lakukan itu buat Daud, maka Tuhan juga bisa lakukan buatmu. Halo, amin. Yang setuju kasih kemuliaan buat Allah kita yang besar. Kalau itu Tuhan bisa lakukan buat Daud, Tuhan juga bisa lakukan itu buat setiap kita. Gak ada batasan di tempat ini. Manusia di luar sana berusaha untuk menempatkan batasan-batasan supaya kita gak bisa bergerak maju. Supaya kita gak bisa bertumbuh. Tapi potensi Tuhan melampaui itu semua. Potensi Tuhan akan melawan setiap batasan yang ada. Keterbatasan tidak akan membatasi kita kecuali kita ini membiarkan. Kita nggak akan pernah melampaui batasan. Kalau kita merasa bahwa aku ini terbatas. Jangan izinkan batasan orang yang orang berikan buat kita. Itu membentuk kita jadi pribadi kita. Patahkan itu semua. Hidup kita dipengaruhi oleh firman. Bukan perkataan manusia. Amin. Dan ini yang kedua, poin saya kedua. Jangan mencoba menjadi orang lain ketika orang lain memaksakan batasan kepadamu. Gak bisa kamu itu gagal terus. Kamu itu orang yang gagal sudah, gak bisa itu. Jangan jadi orang gagal. Jangan menjadi orang lain seperti batasan yang diberikan kepadamu. Ketika Saul menyadari bahwa Daud akan melawan Goliat, dia mencoba mengenakan baju besinya kepada Daud. Saul berusaha untuk mengubah Daud menjadi orang lain. Dia ingin Daud mengatasi masalah seperti yang Saul lakukan. Saul kepingin Daud itu maju di dalam pertempuran seperti apa yang dia mau. Saul mau. Daud mencoba baju besi itu karena Saul memberikan kepada Daud. Tetapi enggak cocok tentu saja. Tapi pada hari itu Daud menyadari bahwa Tuhan tidak menginginkan pengganti Saul. Tetapi dia menginginkan pribadi Daud. Tuhan tidak menginginkan orang lain. Seperti yang kau ingini. Tapi Tuhan menginginkanmu sebagai pribadi. Sama seperti Tuhan pakai saya. Tuhan gak mau saya menjadi orang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain. Sekalipun dia lebih besar. Tuhan memakai saya. Ya biar saya. Tuhan memakai Anda. Bukan untuk menjadi orang lain. Jadilah dirimu. Sama seperti Daud. Jangan mencoba menjadi orang lain ketika orang lain memaksakan batasan kepada Anda. Tuhan tak akan pernah meminta pertanggungjawaban kepada Anda atas karunia yang gak Anda miliki. Gak akan minta pertanggungjawaban. Dia juga gak akan minta pertanggungjawaban kepada tanggung jawab yang belum diberikan kepadamu. Dia hanya meminta apa yang sudah dipercayakan. Maka kita gak boleh menjadi orang lain. Kita gak boleh menjadi seperti yang orang lain katakan buat kita. Kita harus menjadi seperti yang Tuhan katakan buat kita. Katakan amin. Katakan amin. Ayat yang terakhir, 1 Samuel 17 ayat 51 sampai 53. Ini poin saya yang ketiga. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepala dengan pedang itu. Dan ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel, katakan bangkitlah.
dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang Filistin sampai ke dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saraim sampai Gad sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin lalu menjamah perkemahan mereka. Lihat, ketika Anda naik ke atas keterbatasan Anda, melampaui keterbatasan Anda dapat membantu orang lain melakukan hal yang sama. Ketika Goliat muncul pertama kali, semua nggak ada yang berani maju. Bahkan menghadapi orang Filistin, tentara-tentara nggak ada yang berani maju. Prajurit-prajurit nggak ada yang berani maju. Tetapi ketika Daud mengalahkan, dia melampaui keterbatasannya. Dia membantu semua bangsa Israel bangkit. Mengejar orang Filistin. Dihabisinya semua. Sebab firman Tuhan katakan, orang-orang yang terbunuh dari Filistin bergelimpangan di jalan Saraim sampai Gad sampai Ekron. Oh, banyak sekali. Mana sebelumnya mereka? Padahal mereka seharusnya punya kemampuan. Buktinya kalah Filistin. Dikejar, diburu sama orang Israel. Tapi ketika Goliatnya ada, mana semua mereka? Tapi karena Daud memenangkan pertempuran. Karena Daud mengatasi setiap batasan yang terjadi dalam kehidupannya. Dia pun mengangkat bangsa Israel. Kamu bisa juga. Kalau aku bisa, orang yang underestimate, underdog bisa, maka kamu pun juga bisa. Mereka langsung bangkit, serang Filistin dan dikejar dan dikalahkan semua. Dan mereka pulang. Orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin lalu menjarah perkemahan. Makanya poin saya ketiga, ketika Anda bisa mengatasi keterbatasan Anda dapat membantu orang lain melakukan hal yang sama. Saya bisa mengatasi keterbatasan, maka saya akan bisa membawa Anda juga mengatasi keterbatasan. Kalau engkau sebagai suami bisa mengatasi keterbatasan, kau bisa bawa keluargamu juga mengatasi setiap keterbatasan. Engkau sebagai pemimpin bisa mengatasi keterbatasan, maka engkau bisa membawa orang-orang yang kau pimpin untuk melawan keterbatasan, untuk mereka bangkit. Pada hari Daud menghadapi Goliat, Daud hanya berpikir untuk, aku harus kalahkan. Aku harus kalahkan, aku harus bangkit, aku harus bangkit. Daud tak pernah menyadari bahwa kemenangannya akan menjadi kemenangan Israel. Kemenanganmu akan menjadi kemenangan keluargamu. Kemenanganmu akan menjadi kemenangan atas pernikahanmu. Kemenanganmu, hai orang tua, akan menjadi kemenangan anak-anakmu. Kemenanganmu, hai jemaat, akan menjadi kemenangan gerejamu. Kemenangan. Daud hanya berpikir, aku harus kalahkan, harus bangkit. Kemenangan pribadi diubah menjadi kemenangan yang besar. Saat Goliat jatuh, tentara Israel bangkit. Ketakutan dan intimidasi dari bangsa Israel digantikan oleh keberanian dan jarahan. Dan saya percaya juga siang hari ini, ketika engkau mengatasi keterbatasanmu, itu akan diubah menjadi keberanian dan jarahan yang akan engkau bawa pulang. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Siapa yang mau mengatasi keterbatasan bisa lambaikan tangan. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu